Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6, yaitu mengenal nenek moyang sebagai pelaut. Perhatikan, pada materi sebelumnya tentunya kita paham bahwa zaman dulu sebelum kita menjadi bangsa Indonesia, kita berupa negara kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan. Berupa kerajaan itu kita menguasai lautan yang ada di perairan kita, ya. Banyak sekali negara lain ketika ingin berlayar mengelilingi dunia pasti singgah ke Indonesia, karena Indonesia, tepatnya di Malaka, itu menjadi pusat perdagangan khusus untuk dari pelabuhan, ya. Dan banyak sekali kerajaan-kerajaan yang luasnya bahkan lebih luas daripada Indonesia yang sekarang, ya. Perhatikan di sini. Makanya di sini ada suatu lagu yang bercerita tentang nenek moyangku, yang menyebutkan di situ bahwa nenek moyang kita pada waktu dulu adalah seorang pelaut yang sangat handal, ya. Ini kalian bisa menyanyikan lagu ini, ya. Selanjutnya di sini, ya, Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bagi nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah, ya. Jadi Lani sangat senang seperti yang saya jelaskan kemarin, yaitu tentang nenek moyang kita adalah seorang pelaut yang handal, ya. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikannya di hadapan ayah dan para pengrajin gerabah. Semua orang yang mendengarnya senang dan terhibur. Kisah kejayaan bagi bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke masa depan, ya. Jadi ini adalah kebanggaan kita, ya, karena dulu kita adalah negara yang handal di dalam pelautnya, ya. Sekarang kita lanjutkan keberagaman di Indonesia. Jadi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Jadi yang perlu kita ingat di sini adalah negara kita berbentuknya kepulauan. Di sini dijelaskan bahwa negara kepulauan kita itu lebih dari 13.000 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi sangat banyak sekali pulau yang ada di Indonesia. Banyaknya pulau itu juga menyebabkan kita beragam dari beberapa hal, ya. Apa aja yang beragam? Yang pertama, kita terdiri dari banyak sekali suku budaya, ada banyak sekali bahasa yang dipakai di Indonesia. Agama pun banyak sekali yang ada di Indonesia, ya. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, Katolik, ya, Protestan, ada semua di Indonesia. Lalu seni dan budaya. Jadi seni dan kebudayaan kita itu sangat banyak. Bahkan hampir semua daerah itu memiliki kesenian masing-masing, ya, dan budaya masing-masing yang harus kita hormati dan kita hargai, ya. Dampak keberagaman, ya, di sini ada beberapa dampak keberagaman yang ada di Indonesia, ya. Yang pertama adalah adapun dampak dari segi kebudayaan di antara lain sebagai berikut, ya. Karena mudahnya jadi ini kita, ya, kita selama ini termasuk negara yang terbuka, ya, artinya kebudayaan lain atau negara lain bisa berkunjung ke Indonesia, ya. Sehingga itu mau tidak mau akan terjadi pengaruh dari luar. Apa aja pengaruhnya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Jadi salah satu pengaruh yang muncul yang pertama yaitu masuknya musik-musik yang berasal dari luar. Contohnya hip hop, jazz, ya, R&B, dan lagu-lagu lainnya yang sangat mudah masuk ke Indonesia. Dan itu kita harap jangan sampai nanti dengan adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia jangan sampai menyebabkan banyak sekali kebudayaan kita yang tergeser, sehingga kita berharap semuanya bahwa tari-tarian daerah dan bahasa daerah tidak akan luntur meskipun banyak sekali budaya asing yang masuk ke Indonesia, ya. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah kita harus memilih film apa, tontonan apa yang sebaiknya kita lihat, ya. Kenapa? Karena film-film tersebut terkadang tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia dan itu tidak mencerminkan dari Pancasila. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Ini juga keuntungan bagi kita, banyaknya negara asing
yang datang ke negara kita ternyata tidak hanya berdampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah kebudayaan kita dikenal di luar negeri ya. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat istiadat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam ya. Jadi ini akibat atau dampak yang lainnya ya. Selanjutnya, peta jalur penerbangan dan pelayaran. Kita tahu sendiri tadi kita bercerita tentang bagaimana wilayah Indonesia, maka di sini ternyata berkembang menjadi pusat di mana ketika kita melakukan proses perpindahan atau istilahnya transportasi, di sini kita bahas tentang transportasi udara ya. Jadi ini adalah jalur penerbangan dari seluruh Indonesia ya. Jadi ini adalah jalur transportasi udara yang ada di Indonesia ya. Jadi ini cukup banyak jalur perdagangan transportasinya, maka di sini akan mengenal banyak sekali bandara yang ada di Indonesia, baik bandara internasional maupun bandara nasional ataupun bandara yang sifatnya lokal. Silakan kalian bisa mencari tahu kira-kira bandara apa aja yang ada di Indonesia. Gimana caranya? Yang pertama misalnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kira-kira bandara apa aja yang ada di sana? Ya, kalian bisa mencari informasinya dari buku bacaan, dari buku teks maupun dari sumber yang lainnya ya. Dengan bantuan baik orang tua kalian, ustazah kalian ya atau saudara kalian, kalian bisa mencari nama bandara dan asalnya dari mana ya. Selanjutnya, jalur pelayaran. Sama dengan jalur penerbangan yang tadi, jalur pelayaran di Indonesia juga sangat banyak ya. Bedanya kalau jalur pelayaran ini maka ini melewati lautan ya. Sama nanti kalian cari tiap daerah itu ada pelabuhan apa ya. Misalnya di Jawa ada pelabuhan apa, nanti kalian temukan, kalian cari dan kalian tulis ya kira-kira pelabuhannya apa saja dan daerahnya di mana saja ya. Silakan kalian cari, kalian lengkapi ya. Selanjutnya, macam-macam kelainan pada otot ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kelainan pada tulang, sekarang kita belajar tentang kelainan pada otot. Kelainan pada otot yang pertama adalah hipertrofi ya, jadi semacam ini. Kelainan otot yang pertama adalah hipertrofi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi di sini contohnya pada binaragawan sama orang yang suka berolahraga. Jadi orang yang suka berolahraga maka ototnya itu akan mengalami pertumbuhan sehingga ototnya menjadi lebih besar ya. Dan ini asalkan tidak berlebihan itu sangat baik untuk kesehatan, tetapi kalau berlebihan juga tidak baik ya. Selanjutnya, kebalikan dari hipertrofi adalah atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan oleh penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Jadi kebalikannya, kalau ini karena dia terkena penyakit maka ototnya menjadi mengecil. Ya makanya kita harus menjaga kesehatan otot. Salah satunya yaitu menjaga konsumsi makanan kita tetap sehat ya. Selanjutnya yaitu stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan atau trapeus leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Salah satu penyebabnya bisa karena jatuh, kecelakaan dan lain-lain ya. Yang keempat ada tetanus. Kelainan otot yang disebabkan oleh adanya bakteri infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Jadi jika tetanus ini itu disebabkan oleh bakteri, di mana itu makanya ketika kita mau berjalan atau mau kemana itu harus menggunakan alas kaki. Tetanus ini biasanya jika tubuh kita terluka oleh benda yang terbuat dari logam, karena ternyata bakteri ini suka hidup di logam, terutama logam yang sedang berkarat. Makanya hati-hati ya, jika kita terkena logam yang ada karatnya segera dibersihkan, dicuci yang bersih, dan kalau bisa dikasih dengan alkohol biar bakteri yang ada di sana dapat mati ya. Kalau enggak nanti kita bisa terkena tetanus ya. Selanjutnya, cara menghindar dari penyakit bantal. Penyakit bantal itu adalah penyakit yang diakibatkan ketika tidur kita salah posisi ya, maka itu akan terasa sakit pada leher kita. Ya, untuk menghindarinya yang pertama adalah
posisi tidur harus nyaman ya. Jadi kita ketika tidur itu usahakan posisi tubuh kita dalam keadaan nyaman ya, dan relaksasinya terpenuhi. Jadi tidak ada bagian tubuh yang merasa terganjal. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras ya. Jadi kita menggunakan bantal yang lembek ya, yang posisinya tidak terlalu tinggi. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh ya. Jadi kipas angin pun sebaiknya jangan dipakai terus-menerus ketika malam hari ya. Jadi jangan sampai kita selama tidur memakai kipas angin secara terus-menerus, itu tidak baik untuk tubuh kita. Pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang ya. Tidur jangan di atas kasur yang keras ya. Jadi jangan di atas kasur yang keras biar kita tidak terkena penyakit bantal ya. Demikian pertemuan kali ini. Saya harap kalian tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa sholat 5 waktunya dilaksanakan dengan baik ya. Demikian pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat membacaannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.